Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Halim, NIM 9321386618. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang potensi pendidikan pesantren di Kota Kediri. Fungsi pesantren sendiri pada awal berdirinya sampai dengan kurun waktu sekarang telah mengalami perkembangan visi, posisi, dan juga persepsinya terhadap dunia luar. Pesantren pada masa awal pada Syekh Maulana Malik Ibrahim berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Kedua fungsi tersebut bergerak saling menunjang. Pendidikan dapat dijadikan bekal mengumandangkan dakwah, sedangkan dakwah bisa dimanfaatkan sebagai sarana dalam membangun sistem pendidikan. Sebagai lembaga dakwah, pesantren berusaha mendekati masyarakat dan bekerja sama dengan mereka dalam mewujudkan pembangunan. Oleh karena itu, menurut Maksum, fungsi pesantren mencakup 3 aspek, yaitu fungsi religius, fungsi diniyah, dan fungsi sosial ataupun ijtimaiyah, dan juga fungsi edukasi ataupun tarbiyah. Fungsi pesantren secara nasional menurut musyawarah atau lokakarya pada tanggal 2 Mei tahun 1978 bahwasanya pesantren bertujuan untuk membina warga negara agar berkepribadian muslim yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam, serta menerapkannya dalam berkepribadian pada semua kehidupannya, dan juga untuk bernegara. Potensi pendidikan pesantren untuk saat ini bahwasanya pesantren telah mampu merespon terhadap dinamika perubahan yang terjadi di sekelilingnya, termasuk dalam hal merespon terhadap sistem pendidikan umum dengan cara menambahkan cakupan pendidikan mereka lewat beberapa mata pelajaran umum atau keterampilan umum dengan membuka kelembagaan dan fasilitas pendidikan umum. Nah, contoh-contoh pesantren yang telah menambahkan cangkupan pendidikan, mata pelajaran umum, dan juga keterampilan umum yaitu Pondok Pesantren Lirboyo dengan membuka lembaga pendidikan SMP ataupun SMA Ar-Risalah dalam naungan Pondok Terpadu Ar-Risalah. Selanjutnya, Pondok Pesantren Al-Falah Ploso dengan lembaga pendidikan yang telah menambahkan mata pelajaran umum juga keterampilan umum melalui lembaganya SMP dan SMAS Win Al-Falah. Oke, selanjutnya kita beralih tema mengenai tentang objek wisata edukatif di Kabupaten Kediri. Nah, di Kabupaten Kediri sendiri ada banyak wisata edukatif. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu mengenai tentang apakah pengertian wisata edukasi itu sendiri. Wisata edukasi adalah suatu program di mana peserta kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada suatu tempat tertentu dalam suatu kelompok dengan tujuan utama mendapatkan pengalaman belajar secara langsung terkait dengan lokasi yang dikunjungi tersebut. Nah, salah satunya wisata edukasi religi Marwah. Nah, di wisata ini wisatawan tidak sebatas menikmati pemandangan begitu saja, akan tetapi para pengunjung juga dapat melaksanakan manasik haji dengan dipandu oleh petugas pelayan dari Marwah.
Wisata edukasi ini juga dilengkapi dengan fasilitas tempat untuk manasik haji yang kapasitasnya cukup besar, yaitu sekitar 500 peserta lebih. Oke, selanjutnya wisata religi Kampung Inggris. Nah, di sini selain kita dapat menikmati suasana pedesaan, kita juga dapat mengambil paket kursus bahasa Inggris, misalnya grammar, speaking, ataupun TOEFL. Nah, juga kita bisa menentukan waktunya, bisa pagi, siang, sampai malam juga tersedia di. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.